Maka dari itu diterapkanlah di dalam syariat Islam, innama a'malu binniyat. Sesungguhnya segala apa yang kita kerjakan tergantung niatnya. Lillahi ta'alaka atau linnas, linafsi. Semua sudah teraplikasi di dalam hati kita bahwa seluruh syariat-syariat yang kita kerjakan semuanya hanyalah linafsi, bukan lillahi ta'ala. Buktinya apa? Bagaimana mungkin kita bisa pulang kepada Allah di dalam seluruh aktivitas ibadah yang kita lakukan? Bagaimana mungkin kita bisa roji'un kepada Allah untuk segala yang kita kerjakan, sementara Allahnya tiada bagi kita, sementara Allahnya gaib bagi kita? Semua itu hanyalah mimpi. Bagaimana mungkin kita bisa roji'unkan seluruh kegiatan ini kepada Allah, sementara Allah tiada bagi kita, yang wujud, yang nyata, yang hidup, yang berkuasa atas hati kita selama ini hanyalah kita nyembah salib-salib diri kita sendiri daripada menyembah kembali roji'un kepada Allah. Inilah realita yang kita alami selama ini. Inilah realita yang terjadi pada diri kita selama ini. Sehingga dengan salib ini kita merasa sudah benar apapun yang kita kerjakan. Kita selama ini merasa sudah yang paling benar sendiri atas syariat-syariat yang kita kerjakan selama ini. Hingga kita menyangka orang yang belajar ilmu hakikat itu tanpa syariat sesat. Jadi sama-sama sesatnya, syariatnya juga sesat, hakikatnya juga sesat. Inilah aplikasi hakikatnya kenapa syariat kita selama ini dianggap sesat oleh Allah, karena kita selama ini tidak pulang kepada Allah, tapi pulangnya kepada salib-salib di hati kita, yakni seluruhnya terkuasai dan dibakar dan diakui oleh hawa nafsu kita selama ini sebagai Tuhannya, pelaku segala amal yang kita lakukan. Karena inilah apapun syariat yang kita kerjakan itu dianggap sesat oleh Allah, karena tidak kembali roji'un kepada Allah. Inilah kajian-kajian kenapa syariat tanpa hakikat itu sesat. Ya karena inilah, karena hati belum bertuhankan kepada Allah, tapi hati masih bertuhankan kepada salib diri kita sendiri, nama diri kita sendiri, kebesaran diri kita sendiri, kesucian diri kita sendiri, kemahapujian diri kita sendiri, dan tiada Tuhan di dalam hati kita selain diri kita sendiri. Itulah salib diri kita selama ini. Jadi bagaimana cara kita mematah-matahkan salib ini? Jadi bagaimana caranya agar kita bebas lepas dari salib yang menghalang-halangi kita menuju Allah selama ini? Ya belajar ilmu hakikat dan makrifat. Ya belajar ilmu mengenal Tuhan, mengenal Allah. Agar apa? Agar seluruh syariat yang kita kerjakan tidak tersesat lagi. Jadi untuk apa Kanjeng Nabi Muhammad diutus memerintahkan kepada para sahabatnya, para pengikutnya, para kaumnya untuk mengerjakan syariat, yang mana di dalam syariat itu ada suatu niat, yakni niat lillahi ta'ala, supaya kembali kepada Allah, bukan kembali kepada manusianya, li nafsi.
supaya di dalam seluruh syariat-syariat yang kita kerjakan tidak jadi Tuhan diri kita di dalamnya, agar kita sampai kepada Allah seperti sampainya Kanjeng Nabi Muhammad kepada Allah. As-salatu mi'rajul mu'minin. Maka dari itulah ditegakkan niat kita supaya lillahi ta'ala. Akan tetapi tanpa ilmu hakikat dan ma'rifat selamanya kita takkan pernah bisa lillahi ta'ala. Bagaimana mungkin hati kita, aplikasi di dalam hati kita bisa lillahi ta'ala, sementara kita masih lebih wujud di dalam hati kita ketimbang wujudnya Allah. Kita lebih hidup di dalam hati kita ketimbang hidupnya Allah. Kita lebih berkuasa di dalam hati kita daripada kuasanya Allah. Maka selamanya takkan pernah sampai apapun yang kita ibadahkan dan yang kita amalkan sebelum kita mengenal Allah. Itulah pentingnya belajar ilmu hakikat dan makrifat agar sempurnalah syariat yang kita kerjakan. Jadi jangan hanya nyontoh dohir-dohirnya Kanjeng Nabi Muhammad saja. Jadi jangan mencontoh perilaku-perilaku dohiriah Kanjeng Nabi Muhammad saja. Akan tetapi yang lebih penting dan yang sangat penting adalah mencontoh keadaan hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita masuk di dalam Islam yang kafah. Islam yang sebenar-benarnya Islam. Islam yang selamat menuju kepada Tuhan yang menciptakannya. Inilah kondisi hati Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi contohlah kondisi keadaan hati Kanjeng Nabi Muhammad yang selalu la ilaha illallah. Muhammadnya tidak ada, yang ada hanya Allah. Ahmad bila memnya sudah tidak ada, yang ada hanya Ahad. Inilah kondisi hati junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita jadikan suri tauladan, untuk kita jadikan contoh-contoh atas perilaku hati kita selama ini. Untuk babakan syariatnya kita akhiri di sini dulu. Sekarang kita membahas tentang hakikatnya. Kenapa dikatakan bila hakikat saja tanpa syariat pun juga batil? Jika kita melakukan hakikat saja juga bohong. Jika kita melakukan hakikat saja tanpa syariat, itu adalah kesesatan. Karena apa? Karena yang merasa sudah makrifat selama ini bukan Allahnya, tapi manusianya lah yang merasa ngaku sudah kenal Allah di hatinya, padahal masih wujud kemanusiaannya gaib Allahnya di hatinya. Inilah makrifat yang hanya pengakuan hawa nafsunya yang merasa sudah bermakrifat. Inilah yang dimaksud makrifat yang tersesat. Jadi seolah-olah orang yang sudah bermakrifat ini sudah tak mau lagi mengerjakan syariat. Orang yang merasa sudah kenal Allah ini sudah tak mau lagi sholat. Orang yang sudah mengenal Allah ini sudah tak mau lagi beribadah seperti sahabat-sahabat yang duduk di syariat. Kenapa? Karena dirinya sudah merasa kenal Allah.
dirinya sudah merasa bermakrifat kepada Allah sehingga tidak butuh lagi sholat dan ibadah secara syariatnya. Ibadahnya hanya di dalam hatinya selalu mengingat Allah. Yang mengingat Allah, yang mengingat nama Allah masih manusianya, ya sama juga bohong.